sekolah minggu, sudah siap ibadah kan? Ya, sebentar kita akan mulai ibadah kita. Yuk semuanya bangkit berdiri, kita angkat pujian Bapakku datang padamu. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau pada hari ini kami masih boleh beribadah kepada Tuhan. Memberkati setiap kami Tuhan, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Kami siap memuji Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yuk semuanya tetap berdiri, kita akan angkat pujian Aku senang jadi anak Tuhan, ya. Sambil kita gerak ya. Yuk. Kita siapkan apa? Persembahan. Ayo uangnya disiapin semuanya, kantong persembahannya juga disiapin. Sebelumnya kita berdoa dulu. Ayo sama-sama tutup matanya. Tuhan Yesus, kami sudah memuji Tuhan. Sebentar Tuhan, kami mau memberi persembahan. Tuhan memberkati persembahan kami. Biarlah persembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Tuhan juga memberkati pekerjaan orang tua kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan memberi persembahan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yuk kita nyanyi Kudaki-daki gunung yang tinggi.
Puji Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, kita juga sudah memberikan persembahan untuk Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Betul, yuk kita sama-sama nyanyikan Ku Ingin Dengar Cerita. Kiranya memberkati setiap kami. Tuhan juga memberkati guru kami yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami boleh duduk diam dengan tenang, dengar-dengaran untuk mendengarkan cerita firman-Mu Tuhan. Kami siap, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mendengar cerita firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Selamat pagi anak-anak semuanya. Anak-anak sudah berdoa, sudah memuji Tuhan. Sebentar anak-anak akan mendengarkan firman Tuhan yang akan Tante Ki ceritakan pada pagi hari ini ya. Kita ambil di dalam Efesus 5 ayat 6 sampai 13. Catat ya. Nanti ada ayat hafalan. Ayat hafalannya nanti Tante Ki kasih terakhir setelah cerita. Puji bagi nama Tuhan. Tadi sudah berdoa, Tante Kit langsung akan bercerita dengan judul Hidup sebagai Anak-anak Terang. Anak-anak yang dahulu kecil, anak-anak yang masih kelas Sion A, Sion B, anak-anak masih tidak tahu. Mungkin ada yang lupa siapakah Tuhan Yesus itu ya. Anak-anak mungkin bertanya sama mamahnya, "Mah, Tuhan Yesus itu siapa? Ada?" Gak ada ya, karena anak-anak sudah pintar-pintar mulai dari kelas Sion, sekarang sudah naik kelas Sion B ya. Anak-anak itu menjadi anak-anak yang terang, anak-anak yang dipilih. Banyak anak-anak ya di dunia ini banyak, tetapi alangkah baiknya, alangkah senangnya anak-anak menjadi anak-anak terang. Dulu anak-anak adalah di dalam kegelapan. Apakah yang ada di dalam kegelapan itu Tante Kit? Coba anak-anak tutup matanya, merem. Apa yang dilihat? Gak ada kan? Gelap ya. Nah sekarang anak-anak sudah menjadi anak-anak Tuhan. Nah setelah anak-anak mengenal Tuhan Yesus, anak-anak sudah ditebus dari dosa yang dulu anak-anak tidak tahu. Sekarang anak-anak menjadi anak terang. Anak-anak bisa melihat keindahan ciptaan Tuhan yang diciptakan oleh Tuhan. Dan anak-anak mungkin anak-anak aku menjadi anak-anak terang. Apakah anak-anak terang itu? Anak-anak terang itu adalah anak yang menurut kepada orang tuanya. Kalau di rumah ya anak-anak harus nurut kepada orang tuanya. Itu kalau anak-anak nurut kepada mama papanya, anak-anak meminta apapun, anak-anak dikasih ya, pasti diberikan ya. Anak-anak menjadi anak-anak terang itu anak-anak yang menurut akan orang tua. Kalau anak-anak di sekolah, sebentar lagi kan mau sekolah, anak-anak
Anak-anak kalau di sekolah, anak-anak harus nurut kepada gurunya. Kalau anak-anak nurut kepada gurunya, anak-anak akan menjadi anak yang pintar. Dan anak kalau sudah pintar, anak-anak akan mendapat hadiah dari gurunya. Hadiahnya apa Tante Kit? Nilai, ya. Anak-anak akan mendapat nilai yang bagus. Coba kalau anak-anak menjadi anak-anak yang tidak nurut, gurunya menerangkan ini tambah ini, seumpama ya anak-anak. Contoh yang paling gampang, 2 ditambah 2 berapa? Kalau anak-anak enggak nurut sama gurunya, paling anak-anak toleh ya. Nah, tapi kalau sudah 2 tambah 2, 4, Bu. Langsung anak-anak menjawab. Nah, itu anak-anak dahulu enggak ngerti. Kalau anak-anak, coba anak-anak Sion tanyain. Adiknya yang kecil. 2 tambah 2 berapa, Dik? Ayo yang belum sekolah. Paling toleh ya. Tapi kalau anak-anak yang sudah sekolah, anak-anak apa menjawab 4. Nah, itu artinya anak-anak nurut kepada orang tua atau di sekolah kepada gurunya. Nah, kalau kita di gereja Tante Kit, kita nurut siapa-siapa. Oh, kalau Kasih nurut sama Tante Kit, Tante Happy. Enggak ya, Tuhan. Anak-anak nanti kalau sudah bisa baca, anak-anak Sion A, pasti akan tanya sama mamanya, ini apa artinya, Ma? Mamanya sudah menerangkan. Jadi anak-anak adalah menjadi anak-anak yang terang, anak-anak yang dipilih oleh Tuhan supaya anak-anak menjadi anak-anak terang. Banyak anak-anak yang tidak ke gereja, ya banyak. Tetapi anak-anak ke gereja, jadi anak-anak mengerti, menjadi anak-anak terang, anak yang menurut. Ada satu contoh di dalam Alkitab, yaitu ada seorang anak laki-laki yang masih kecil, ya. Dia menurut sekali sama gurunya. Ayo, ada yang tahu? Yaitu Samuel. Ya, anak-anak nanti Tante Kit pada pagi hari ini Tante Kit tidak menceritakan Samuel, tetapi Tante Kit mencontohkan Samuel itu menjadi anak yang nurut sama gurunya. Yaitu seorang Imam Eli, ya. Imam Eli itu adalah guru yang terbaik di dalam kehidupan Samuel. Suatu hari anak-anak mungkin sudah sering dengar cerita Samuel dipanggil Imam Eli. Samuel gitu. Kayak Samuel, kayak ada yang memanggil aku. Dia lari, ya. Imam Eli memanggil saya. Enggak, saya tidak memanggilmu. Oh, kembali lagi ya ke kamarnya dia diam, ternyata Samuel gitu ya, langsung dia lari lagi. Imam Eli memanggil Samuel. Imam Eli bilang, enggak, aku enggak memanggil ya. Sampai 3 kali dia di kamarnya diam, lalu ada suara lagi, Samuel. Dia lari lagi kepada Imam Eli. Apakah Imam Eli memanggil saya? Enggak, kayaknya ada yang memanggil saya, yaitu Tuhan yang memanggil, ya. Jadi anak-anak harus dengar-dengaran. Kalau anak-anak seperti anak-anak di rumah, mamanya mau minta tolong, seumpamanya apanya jatuh, tolong, ya. Seumpamanya anaknya namanya Andre, gitu ya, langsung, Andre, mama manggil saya, cepet-cepet ya anak-anak ke orang tuanya. Apa, Ma? Tolong ambilin tutup gelas mama jatuh, ya. Jadi anak-anak harus peka, jangan dipanggil keasikan main HP, ya. Keasikan main HP, anak-anak lupa, ya. Lupa, enggak dipanggil mamanya, diem aja. Lihat HP-nya sampai apa ya? Enggak ingat apa, enggak dengar mamanya memanggil, ya. Puji bagi nama Tuhan, Tante Kit ingatkan, ya, kalau ingin menjadi anak-anak yang selalu diberkati Tuhan, ya, kalau anak-anak selalu dengar-dengaran apa kata Tuhan, Tuhan akan memberi hadiah yang besar. Hadiahnya apa, Tante? Yaitu hadiahnya kepandaian, kebijaksanaan orang tua. Apa Tante kebijaksanaan orang tua? Kalau anak-anak mamanya, Ma, sepatuku ini loh sudah lubang. Kalau nanti mau masuk sekolah belikan. Oh iya, pasti saya belikan, mamanya gitu. Itu suatu kebijaksanaan orang tua kepada anak karena anaknya nurut.
sudah biarin, nggak nurut sama mama. Kalau nggak nurut mamanya pasti bilang gitu ya. Tetapi di sini anak-anak diingatkan oleh Tante Kit, anak-anak jadilah anak-anak yang baik, yang anak-anak yang selalu dengar-dengaran, menurut kepada orang tua. Satu hal, Tante Kit akan adakan pertanyaan, apakah anak-anak bahagia? Ya, apakah anak-anak bahagia? Jawabnya apa? Bahagia bersama keluarga. Anak-anak mempunyai satu keluarga yang baik, mama yang baik, papa yang baik. Segala kebutuhan anak-anak akan dicukupi. Dan anak-anak jangan lupa, anak-anak harus berdoa bahwa anak-anak berdoa itu supaya mamanya diberkati, papanya diberkati. Apapun yang diminta oleh anak-anak, anak-anak akan diberi. Yang kedua, apakah anak-anak selalu bersyukur? Anak-anak harus bersyukur kepada Tuhan, ya. Terlebih karena mamanya sudah diberkati, anak-anak bersyukur. Kalau mamanya bilang makan seadanya, makan sama telur aja, anak-anak yang masih kecil ya, supaya banyak proteinnya ya, supaya sehat, sama telur aja. Oh iya mah, enggak apa-apa ya. Jangan bilang, enggak, aku mau minta KFC, minta pizza. Oh jangan anak-anak ya. Apa yang dikasih orang tua, anak-anak harus bersyukur. Yang ketiga, apakah anak-anak menjadi sedih? Pasti anak-anak pernah mengalami kesedihan, yaitu ketika sakit ya, ketika anak-anak mamahnya sakit, bisa juga nggak ada yang ngeladeni ya toh. Anak-anak, kalau anak-anak sakit, anak-anak jangan lupa berdoa kepada Tuhan. Siapakah Tuhan itu? Dia adalah tabib yang ajaib. Di belakang Tante Kit ada gambarnya Tuhan Yesus. Nah, inilah Tuhan Yesus, dia yang menyembuhkan, dia yang menghibur kalau anak-anak merasa sedih. Karena itu, anak-anak, Tuhan akan memberkati kalau anak-anak setiap hari berdoa. Ya, puji bagi nama Tuhan. Nah, Tante Kit ceritanya sampai di sini, bahwa anak-anak harus selalu bersyukur, berdoa, merasa bahagia, jangan merasa sedih ya anak-anak ya. Anak-anak harus merasa bahagia, bahwa kebahagiaan itu tidak beli, gratis dari Tuhan. Dan kita bersyukur setiap pagi bangun pagi anak-anak sudah ini oksigen gratis dari Tuhan. Anak-anak tidak beli, mamahnya pun nggak beli ya. Puji bagi nama Tuhan. Cerita Tante Kit sampai di sini. Anak-anak akan saya kasih ayat hafalan. Maaf anak-anak ya, karena ceritanya ini Tante Kit ambil dari Efesus. Anak-anak siap tidak menghafal ayat hafalan, tetapi anak mulai dari siap B kelas Roma ya, itu ayat hafalannya yaitu Efesus 5 ayat yang ke-8 ya. Bunyinya, memang dahulu sebentar. Ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Anak-anak dulunya nggak tahu apa-apa. Nah, terus tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Jadi anak-anak terang adalah anak-anak yang selalu diberkati oleh Tuhan. Puji bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa, tutup mata, tangannya dilipat. Tante Kit akan berdoa buat anak-anak dan orang tua. Segala puji syukur, hormat bagi nama-Mu Tuhan. Kalau pagi ini kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu, tanamkan di dalam hatiku supaya aku selalu bersyukur kepada Tuhan. Berkati orang tua kami yang sudah menolong mendidik kami. Jadikanlah kami seperti Samuel yang kecil, yang dengar-dengaran akan Tuhan, orang tua, guru kami. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa kami kepadamu. Kau berkati orang tua kami, berkati guru-guru kami, berkati kami semua yang hadir pada saat ini. Inilah doa kami kepadamu di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.